Shalom God Lovers, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, perenungan kita pagi ini saya mau mengangkat dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, mengapa saya dalam setiap renungan tuh selalu mendahului dengan pembacaan firman, saudara? Bukan mungkin dari teks yang saya temukan di koran atau mungkin buku. Saya mendisiplinkan diri untuk memulainya selalu dengan firman, supaya kita memiliki dasar yang kuat dalam merenungkan keseharian kita sebenarnya. Kita mempunyai dasar yang kuat, absolut. Nah, satu kali saya didatangi orang untuk konseling. Dia share apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupannya. Cerita panjang, gini loh Kak, ya. Saya pikir gini, kan ininya bener dong, dia bilang gitu. Tapi dia nggak boleh gitu, karena itu salah. Ya. Dia mulai berbicara tentang kebenaran menurut dia. Benar, salah, harusnya kan gini. Kalau begini, sudah seharusnya kan gini. Harus. Setelah mungkin ngomong sekitar lebih 30 menit, ya, saudara, saya tanya, kamu gimana baca Alkitabnya tiap hari, baca firman Tuhan? Dia ketawa. Maaf nih Kak, katanya. Maaf. Karena terus terang, saya tuh nggak terlalu suka firman tuh. Saya sukanya lihat orang khotbah misalnya. Yes, amin. Saya sukanya doa Kak. Doa tuh saya suka. Yes, amin.
Tapi kalau baca firman Tuhan tuh, aku kayaknya nggak gitu deh. Nah, ini yang menjadi perenungan saya cukup dalam, saudara. Bagaimana mungkin orang yang kayaknya rajin melakukan kegiatan rohani, dengar khotbah, doa, mungkin suka nyanyi, muji menyembah Tuhan, tapi bisa nggak suka baca Alkitab? Ini yang menjadi kegundahan saya. Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang yang menjadikan Injil, menjadikan firman Tuhan hanya sebagai sumber informasinya. Tetapi dia tidak memakaikannya di dalam transformasi hidup. Lagi ya saudara ya. Ada orang-orang yang baca Alkitab hanya untuk informasinya, tapi tidak mengambilnya sebagai dasar untuk transformasi hidup. Jadi begitu dia baca Alkitab, waktu dia nggak senang, dia nggak mau. Dia nggak setuju dengan itu, atau mulai bertanya-tanya tentang ayat itu. Tapi nggak menjadi dasar untuk transformasi kehidupannya. Nah, di dalam perenungan pagi ini saya mau mengajak beberapa hal cara kita baca Alkitab. Semacam tips gitu loh saudara ya. Nomor 1, saat saudara merenungkan firman Tuhan, nomor 1, coba pikirkan apa yang sedang saudara rasakan hari ini. Sebelumnya nih ya, saudara tahu, wah mungkin saya sedang sedih, saya sedang bingung. Kenali dulu, aware dulu terhadap kondisi dirimu, kondisi diri kita. Aku sedang di musim apa? Sekarang ini lagi feeling apa ya? Aku lagi takut untuk tahun yang ke depan nih. Aku lagi nggak menentu ini. Coba kenali. Nomor 2, mulai baca firman. Mungkin saudara akan ketemu firman Tuhan yang berkata Tuhan meredakan badai. Amin ya saudara. Mungkin saudara membaca firman yang berkata Yesus menghidupkan yang mati. Mungkin kita akan menemukan di firman Tuhan Yesus mengerjakan mujizat. Ya. Bahkan mungkin kita melihat, Tuhan Yesus menderita. Dalam hati kita, iya ampun Tuhan Yesus menderita. Aku sedang menderita dan aku bisa melihat relevansi. Kenapa aku juga menderita ya. Wah. Setelah baca firman, coba nomor 3, renungkan. Gak usah buru-buru nih saudara. Renungkan apa yang Tuhan mau buat kita. Apa yang Tuhan katakan hari itu. Oh iya. Oh dia sedang meneguhkan kemuliaannya ya dalam hidup saya. Oh Tuhan lagi memastikan bahwa jalan ke depan aman bersama dia. Mungkin aku akan sulit, tapi dalam kesulitan pun aku berjalan dengan penuh harapan. Mungkin itu. Ya. Paparkan hidup kita terhadap firman Tuhan tadi. Nomor 1, terhadap kebenarannya. Paparkan. Nah, nomor berikutnya adalah gini, terima pembaharuan. Ya, ini langkah pembaharuan inilah yang sering orang lewati dalam proses perenungan firman. Jangan lewati, saudara. Alami pembaharuan. Oh, ternyata aku masih takut ya Tuhan ampuni. Ya. Habis itu bawa dalam doa, saudara. Hari itu biarkan Roh Kudus menyempurnakan pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kita. Oh, ternyata aku tuh orang yang kurang percaya ya. Oh, ternyata aku masih kecewa. Ternyata aku belum terlalu mengampuni ya. Kenapa aku nggak bisa kerja dengan orang itu? Oh, ternyata aku tuh punya pahit sama dia. Hari ini saya berdoa, kita memperoleh manfaat dalam perenungan firman Tuhan. Yaitu apa saudara? Pembaharuan hidup. Bukan sekedar informasi, tapi pembaharuan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini Tuhan, kami terima. Dan biarlah ini jadi bekal dalam keseharian kami, di mana firman-Mu akan berbicara bagi kami, dan juga mengubahkan dalam pembaharuan di dalam hidup kami. Aku berdoa untuk siapapun yang menyaksikan renungan ini. Biar firman-Mu, firman Injil-Mu, mengubahkan kehidupan kami dalam pembaharuan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya.
Jangan lupa bagikan link ini buat kerabat kita, teman-teman, mungkin saudara. Biar makin banyak lagi orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.